Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tentunya kerinduan pribadi, lepas pribadi kita pada saat ini untuk mendapatkan jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, bagaimana perkara-perkara yang telah diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menghadapi hidup yang semakin hari semakin diperhadapkan dengan kekerasan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak perlu kita takut, karena kalau Tuhan beserta kita, Dia tetap akan melindungi kita, Dia tetap akan memelihara akan kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-5. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Kejadian 7 ayat yang ke-5 dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian. Maka oleh Nuh diperbuatlah akan segala perkara yang dipesan Tuhan kepadanya. Salinan baru dikatakan dalam ayatnya yang ke-5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin bertambahnya manusia pada zaman Nuh, semakin bertambah juga kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga sempat Tuhan berkata bahwa Dia menyesal menciptakan manusia, karena manusia itu hawa nafsu jua adanya. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, maka firman Tuhan bahwa rohku tidak akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia. Rohku tidak akan berbantah-bantah dengan manusia Karena hawa nafsu jua adanya. karena hawa nafsu jua adanya. Melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Jadi kita perhatikan bagaimana kejahatan manusia yang semakin hari semakin jahat pada pemandangan Tuhan. Tetapi ada yang namanya Nuh. Dia mendapat kasih karunia yang daripada Tuhan, meskipun dia hidup di tengah-tengah manusia yang semakin jahat adanya. Tetapi dalam penilaian Tuhan, bahwa Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang tulus hatinya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, Kejadian 6, Ayat yang ke-9, dan juga anak buah Nuh, maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara orang zamannya, dan Nuh itu hidup dengan Allah. jadi kita perhatikan Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara segala orang zamannya, dan Nuh itu hidup dengan Allah. Sementara manusia yang lain yang hidup pada waktu itu melakukan kejahatan di pemandangan Tuhan. Sehingga sekali lagi dalam ayat yang ke-6, maka bersesalah Tuhan sebab telah dijadikannya manusia di atas bumi, maka ia itu mendukacitakan hatinya. Manusia yang semakin hari semakin banyak, tetapi semakin mendukacitakan akan Tuhan, sehingga Tuhan merencanakan untuk membunuh akan manusia pada waktu itu dengan cara Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tidak mau binasakan
orang-orang yang melakukan kejahatan itu bersama-sama dengan orang yang tulus hatinya. Artinya Tuhan ingin menyelamatkan, melepaskan orang-orang yang tulus hatinya, orang yang melakukan kebenaran daripada kebinasaan yang direncanakan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera. Jadi sekali lagi, untuk menyelamatkan orang-orang pilihan, orang-orang benar, orang-orang yang tulus hatinya pada waktu itu, di mana dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-14. Perbuatlah akan dirimu sebuah bahtera dengan kayu gofir. Hendaklah engkau memperbuatkan dia bilik-bilik dan galak-galakan lalu antaranya. Terus ayat 15. Maka demikian hendaklah kau perbuat akan dia. Panjang bahtera itu 300 hasta. Panjang bahtera itu 300 hasta. Dan lebarnya 50 hasta. Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Tingginya 30 hasta. Saudara, ini bukan sekedar angka yang Tuhan tunjukkan kepada Nuh. Kalau ikuti, sesungguhnya satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 300 hasta kurang lebih 135 atau 125 meter. Tapi bukan itu yang kita perhatikan, tapi angka 300 panjang bahtera, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Ini punya pengertian rohani. 30 adalah angka penyerahan. 50 adalah angka Pentakosta. 300 adalah angka kesetiaan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, di mana kita perlu ada penyerahan kepada Tuhan, yang harus dilengkapi dengan Roh Kudus. Dengan penyerahan kita menerima anugerah Roh Kudus itu sebagai pakaian pengantin kita, dan kita perlu menunjukkan kesetiaan kita. Sehingga sebagaimana pada zaman Nuh, 8 orang yang diselamatkan. Nuh, istrinya, anak-anaknya, Sem, Ham, Yafet, beserta dengan menantunya. Sekali lagi, jumlah orang yang masuk pada bahtera itu hanya 8 orang. Orang-orang yang turut bekerja, orang-orang yang turut membantu pembangunan bahtera itu, justru tidak masuk juga di dalam bahtera itu. Sekali lagi, hanya 8 orang. Begitu juga di akhir zaman ini, 8 adalah angka kebangkitan. Kita perlu dibangkitkan rohani kita pada hari-hari terakhir ini. Karena seperti keadaan sama Nuh, di mana manusia diperhadapkan dengan keinginan dan kemanisan dunia, seperti jemaat yang ada di Efesus. Meskipun mereka telah menerima pengajaran rasul dan pengajaran nabi, dalam arti kata mereka telah menerima pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Dibangunkan di atas segala rasul dan nabi-nabi. Dibangunkan di atas segala alas rasul dan nabi-nabi. Maka batu penjurunya adalah Kristus Yesus. Batu penjurunya adalah Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, tetapi seiring waktu yang berjalan, jemaat Efesus diperhadapkan dengan kemanisan dunia ini. Kemanisan dunia yang membuat mereka terbuai. Kemanisan dan keinginan dunia yang mengakibatkan mereka sampai tertidur rohani. Bahkan ada yang sampai mati rohani. Sebab itu Rasul Yahya ingatkan, jangan kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Pak Pendeta, kita masih di dunia, saya bilang kita sudah di surga.
Tapi firman Tuhan memberikan jalan keluar meskipun kita ada di tengah-tengah dunia dan diperhadapkan dengan keinginan dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia, Jangan kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. atau barang yang ada di dalam dunia. Karena jikalau barang seorang mengasihi dunia, Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidaklah ada di dalam. kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam dunia? Ayat 16, yang keinginan tubuh, keinginan mata, hidup dengan jemawa atau kesombongan. Ini bukan berasal daripada Bapa, tapi berasal daripada dunia. Ayat 16. Ayat 16, karena segala yang ada di dalam dunia, Segala yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh dan keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan jemawa atau kesombongan, itu bukannya daripada Bapa, bukan daripada Bapa, melainkan daripada dunia. melainkan daripada dunia. Jadi dunia menyodorkan keinginan-keinginan ini. Sebagaimana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh pada 3 keinginan ini. Tuhan sudah berkata, semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Tapi iblis, dia mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, di sana dikatakan, Ayat yang ke-16, maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, adapun buah-buah segala pohon yang di dalam taman ini, adapun buah-buah segala pohon di dalam taman ini, boleh engkau makan sesuka boleh engkau makan sesuka hatimu. tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu, Tapi buah pengetahuan baik dan jahat atau buah yang dilarang, janganlah engkau makan, jangan engkau makan. karena pada hari engkau makan daripadanya engkau akan mati. Jadi kita lihat, semua buah yang ada dalam taman ini, kata Tuhan kepada manusia pertama, boleh kamu makan. Dalam hal ini buah-buah permai. Karena ada 3 macam buah di Taman Eden. Buah-buah permai yang merupakan buah yang Tuhan suruh untuk mereka makan. Buah pengetahuan baik dan jahat dilarang untuk dimakan. Dan buah al-hayat atau kehidupan. Tapi sekali lagi, dengan segala kecerdikannya, maka ular memperdayakan Hawa dengan memutarbalikan. Kalau Tuhan bilang semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tapi apa kata ular kepada Hawa? Barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada dalam taman ini. Artinya, yang diperintahkan dia larang, sementara yang larang dia perintahkan. Kejadian 3 ayat 1. Sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada binatang di atas bumi, Ular adalah binatang yang terlebih cerdik yang diciptakan oleh Tuhan di atas bumi ini. yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, Kata ular kepada Hawa, barangkali firman Allah begini, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang ada dalam taman. jangan kamu makan. Padahal Tuhan bilang semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Sekali lagi dia mulai memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang dilarang dia perintahkan. Kalau kita baca Kejadian 3, akhirnya manusia pertama Hawa jatuh dari 3 keinginan, melihat buah pengetahuan baik dan jahat asik untuk dimakan. Kedua, dia makan buah itu karena ada janji, kalau engkau makan engkau tidak akan mati, justru engkau akan sama dengan Allah. Kesombongan. Saudara, akhirnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, akibat keinginan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita lakukan kehendak Allah, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17,
kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. 1 Yahya 2 ayat yang ke-17. 17. Maka dunia ini lenyap, Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. demikian juga keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Artinya tidak termakan dengan keinginan dan kemanisan yang ada di dalam dunia ini. Jemaat yang ada di Korintus yang tadinya kanak-kanak rohani dibangun oleh Paulus, dibawa oleh Paulus sehingga mereka menerima anugerah-anugerah Roh Kudus. Dan akhirnya dia menyadari dan dia mengungkapkan sendiri bagaimana jemaat yang ada di Korintus boleh bertumbuh sehingga mereka boleh menjadi dewasa rohani. Karena di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Saudara, kalau orang yang bertunangan berarti orang yang sudah dewasa. Demikian pandangan Paulus terhadap jemaat yang ada di Korintus ini, yang tadinya kanak-kanak rohani. 1 Korintus 3 1-5. Tapi dengan kesetiaan Paulus, dia bangun jemaat ini menjadi dewasa rohani. Tapi Paulus juga wanti-wanti. Setelah dia mengungkapkan kecemburuan rohaninya, bahwa mereka sudah dewasa rohani, mereka sudah dipertunangkan dengan pengantin Kristus, saudara, tetapi dia takut kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Dan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara di akhir zaman ini. Ayat ketiga dalam 2 Korintus 11. Ayat 2 dulu supaya lebih jelas. Yang kedua, karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan yang ilahi. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, Sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki. sebab aku sudah tunangkan, menggambarkan jemaat yang ada di Korintus ini sudah dewasa rohani. Hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Terus, Akan tetapi aku takut, kata Paulus, aku takut. kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa. Jangan sampai seperti ular memperdayakan Hawa Dengan tipu dayanya. dengan tipu dayanya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu. Rusak pikiranmu. Dan rengganglah daripada tulus ikhlas. Renggang daripada tulus ikhlas. Tidak tulus lagi, tidak ikhlas lagi. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Jadi kita perhatikan, ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan seperti ular yang memperdayakan Hawa. Kalau kita diperdaya dengan keinginan dan kemanisan dunia ini, yang akan membuat kita hilang cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Orang yang merasakan cinta yang mula-mula kepada Tuhan atau kasih mula-mula, Bapak Ibu Saudara, jangankan hujan, badai pun tidak ada alasan hujan. Tapi kalau sudah mulai hilang kasih yang mula-mula, jangankan hujan, gerimis, Tuhan saja yang tahu. Hati saya ada di gereja, tapi tubuhnya ada di rumah. Inilah tanda-tanda orang yang mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan inilah yang mengakibatkan jemaat yang ada di Efesus, sehingga mereka tertidur rohani, mereka mati rohani. Coba kita baca Efesus 5 ayat yang ke-14. 14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman, Bangunlah engkau yang tidur. bangunlah engkau yang tertidur rohani. Bangkitlah dari antara orang Bangkitlah dari antara orang yang mati. mati rohani, Maka Kristus akan bercahaya atas. maka Kristus akan bercahaya atasmu. Sekali lagi, apa yang mengakibatkan jemaat yang ada di Efesus ini tertidur bahkan mati rohani? Mereka dinasihatkan oleh Tuhan lewat Rasul Yahya
Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4, ternyata yang membuat mereka tertidur bahkan mati rohani karena meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Wahyu 2 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu. Aku ada satu hal ke atasmu, Yaitu engkau sudah meninggalkan. engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana jemaat Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula, dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Biarlah semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Istilah Al-Digi, semakin melengket kayak perangko. Saudara, karena kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17. Ayat ke-17, tapi yang melekat kepada Tuhan Yang melekat, yang melengket kepada Tuhan, menjadi satu roh. menjadi satu roh dengan Tuhan. Menghadapi dunia saat ini, saudara, kita perlu melekat kepada Tuhan supaya kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ada roh pengampunan. Kadangkala kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, saudara, kita tidak bisa akan mengampuni sesama kita. Padahal doa yang diajarkan oleh Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan hikmat yang ada pada Kristus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, supaya benar-benar ada pengampunan di dalam kehidupan mereka. Kalau belum ada pengampunan, jangan berdoa Bapa kami. Karena ada orang doa Bapa kami adalah doa hafalan. Tidak lengkap rasanya kalau tidak berdoa Bapa kami. Padahal tetangganya yang baku bombe sudah 1 bulan bahkan bertahun-tahun tetap berdoa, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukankah itu satu dusta? Kalau kita belum mampu mengampuni orang, jangan sebutkan kalimat ini. Matius 6 ayat 10 kan, ayat 12. Ayat yang ke-12. Dan ampunilah kiranya kepada kami Ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berkesalahan. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini mampu kita akan lakukan kalau kita melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan, kita akan jadi satu roh dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi dunia sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, kita perhatikan di sana terjadi penggagahan atau kekerasan dalam ayat yang ke-10 Kejadian 6. Maka Nuh pun beranak laki 3 orang, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 11. Maka bumi itu pun telah rusaklah di hadapan hadirat Allah, Bumi itu telah rusak di hadapan hadirat Allah. dan lagi bumi telah penuh dengan penggagahan. Lagi bumi telah dipenuhi dengan penggagahan atau kekerasan. Coba bandingkan terjemahan baru. Kejadian 6 ayat yang ke-11. Di hadapan Allah bumi sudah rusak Di hadapan Allah bumi sudah rusak. dan penuh dengan kekerasan. Jadi kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak. Allah menilik bumi ini dan benar-benar rusak sampai di situ. Jadi pada pemandangan Tuhan pada waktu itu, saudara, keadaan bumi ini rusak pada pemandangan Tuhan. Dan begitu juga di akhir zaman ini. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 37-38. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian juga sebelum anak manusia datang kembali ke dalam dunia ini, diperingatkan. Yang ke-37, maka sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, Sebagaimana keadaan pada zaman Nuh itu, demikian juga hal keadaan
demikian juga hal kedatangan Anak Manusia. Karena sama juga seperti pada zaman yang dahulu daripada air bah, Zaman dahulu daripada air bah, orang makan minum, dan kawin serta mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah. sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan atau diberitakan oleh Nuh. Tuhan berikan kesempatan waktu itu 120 tahun. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi kita sudah baca, maka firman Tuhan bahwa Rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia, karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. 120 tahun Tuhan berikan kesempatan kepada manusia, tetapi tidak ada yang mau dengar akan apa yang disampaikan oleh Nuh. Akhirnya sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak mengindahkan, karena waktu itu kan Nuh disuruh buat bahtera di atas bukit. Biasa bahtera dibuat di tepi pantai atau sungai yang besar yang bisa dilalui oleh kapal, tapi ini di atas bukit. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu ada maksudnya. Nuh tidak mengandalkan pikirannya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan suruhkan, dia lakukan sesuai. Karena dari bahan-bahannya Tuhan tentukan ukuran, panjang, lebar, tinggi, bahkan 3 tingkat Tuhan suruhkan dia lakukan. Sehingga dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22, maka dibuat oleh Nuh setuju dengan segala firman Allah kepadanya. Demikianlah dibuatnya. Saudara, Nuh membuat apa yang diperintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, biarlah kita jadi seperti Nuh dan keluarganya. Saudara, menghadapi dunia yang semakin hari semakin diperhadapkan dengan kekerasan. Saudara, di mass media saudara boleh baca berita-berita yang ada tentang kekerasan, dan ini memang sudah difirmankan sebelum kedatangan Anak Manusia. Tuhan sudah sampaikan sebagaimana sama Nuh itu juga yang akan terjadi. Dan bukan hanya Tuhan Yesus yang mengungkapkan tentang Nuh, Petrus juga kepada orang-orang pilihan pada zamannya. Dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang kelima. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau tidak ia menyayangkan orang dahulu kala itu, Kalau Tuhan tidak sayangkan orang dahulu kala, kalau Tuhan tidak sayangkan juga Bapak, Ibu, saya dan saudara, hanya memeliharakan dia dalam hal ini Nuh. menganjur jalan yang benar, Jadi dia berjalan menganjur di dalam kebenaran bersama-sama dengan 7 orang lain, bersama dengan 7 orang lain, istri, anak-anak dan menantunya, tatkala didatangkannya air bah ke atas dunia orang fasik. tatkala didatangkan air bah kepada dunia orang fasik. Orang fasik itu ditumpas oleh Tuhan. Sebab itu dalam ungkapan Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan pada waktu itu, bahwa sesungguhnya Tuhan tahu mengawali orang-orang yang tidak benar sampai dihukumkan, tapi sebaliknya Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan. Dalam ayat yang ke-9 dalam 2 Petrus 2 tadi, 9. jikalau begitu, Sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang sudah nyata Tuhan tahu melepaskan orang yang beribadat dari dalam pencobaan, dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar, tahu mengawali orang-orang yang tidak benar, sehingga sampai kepada hari hukuman, sehingga sampai pada hari hukuman, supaya disiksakannya mereka itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita.
Supaya sekali lagi, sebagaimana Nuh dalam pembacaan tadi, maka oleh Nuh diperbuatnya akan segala perkara yang dipesankan Tuhan kepadanya. Biarlah kita juga melakukan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, melainkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Meskipun Nuh juga adalah manusia biasa. Setelah dia diselamatkan oleh Tuhan beserta istri, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri-istrinya, maka Nuh menjadi seorang peladang waktu itu. Dia tanam anggur, dia minum anggur terlalu banyak, akhirnya mabuk. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ada 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 tentang alur di mana Nuh menjadi petani peladang, lalu dia tanam anggur, minum anggur terlalu banyak, lalu mabuklah ia. Tanpa dia sadar, dia dalam ketelanjangan. Datang Ham, saudara. Ham langsung pergi ke saudaranya Sem dan Yafet. Dia memberitahukan tentang ketelanjangan ayahnya. Sementara Sem dan Yafet, saudara, mendengar hal ini, mereka tidak mau melihat ketelanjangan ayahnya. Sehingga mereka ambil sarung, lalu berjalan ke belakang, tidak melihat, untuk menutupi keberadaan ayahnya pada waktu itu. Setelah Nuh sadar, saudara, apa yang dia katakan kepada Ham, bahwa engkau akan menjadi hamba kepada Sem. Saudara, kelihatannya kecil, persoalan sepele. Dia cuma beritahu kepada kakak-kakaknya tentang keadaan bapaknya. Tapi sekali lagi, ini sesuatu yang tidak baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun kekurangan kita manusia sebagai hamba Tuhan, jangan kita beberkan. Pendeta A begini begitu, Pak Masri itu begini begitu. Jangan bilang-bilang, cuma kau yang saya bilang. Jangan jadi seperti Ham, Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca dalam ayat yang ke-22 Kejadian 9. Maka terlihatlah Ham bapa Kanaan itu akan ketelanjangan bapaknya. Lalu pergilah ia memberitahu kepada kedua saudaranya yang di luar. Maka oleh Sem dan Yafet diambilnya akan sehelai kain, disangkut pautkannya pada bahunya, lalu berjalanlah ia membelakangi, diturunkannya lah ketelanjangan bapaknya sambil dipalingkannya mukanya, sehingga tiada dilihat oleh mereka itu akan ketelanjangan bapaknya. Hatta maka Nuh pun sadarlah daripada mabuknya, lalu diketahuinya akan perbuatan anaknya yang bungsu itu kepadanya. Maka katanya, laknatlah si Kanaan, dalam hal ini Ham, biarlah ia menjadi hamba segala hamba saudaranya. Dan lagi kata Nuh, segala puji Tuhan yaitu Allah Sem, maka bagi Tuhan yaitu Allah Sem, maka Kanaan yaitu Ham itu menjadi hambanya. Maka Allah akan meluaskan Yafet sehingga ia akan menduduki kemah-kemah Sem, maka Kanaan akan menjadi hambanya. Saudara, Raja Daud, dia tahu akan hal itu. Sebab itu meskipun roh Allah sudah undur dari Saul, dia tidak mengapakan. Meskipun Saul menjahatkan dia, mengejar dia untuk membunuh dia, tapi apa yang dikatakan oleh Daud, jangan kita mengusik hamba Tuhan yang sudah dilantik oleh Tuhan.
Sebab itu kita perhatikan di dalam kitab Mazmur, coba, tentang jangan kita mengusik orang yang dilantik oleh Tuhan. Yang ke-15, Mazmur 105 ayat yang ke-15. 105 ayat 15. Firman-Nya, Janganlah kamu mengusik akan orang yang telah kulantik, jangan kamu mengusik orang yang telah kulantik, dan jangan kamu berbuat jahat akan nabi-nabi. jangan kamu berbuat jahat akan nabi-nabi. Demikian juga dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-22. Sama baik. Jangan kamu usik akan orang yang telah kusiram, Jangan kamu usik orang yang telah kusiram. dan jangan kamu berbuat jahat akan nabi-nabi. Jangan kamu berbuat jahat akan nabi. Ayat inilah, saudara, yang menjadi prinsip dari Daud. Sehingga sekali lagi, dia tidak mengapakan Saul. Saul yang berusaha mengejar untuk membunuh Daud, tapi bukan Saul yang ada kesempatan untuk dapat membunuh Daud. Sebaliknya, Daudlah yang akan atau dapat membunuh dia dalam cerita itu. Tapi Daud tidak mengapakan Saul. Sekali lagi, karena dia tahu meskipun roh Allah sudah undur daripada Saul, tapi sepengetahuan Daud bahwa Saul pernah diminyaki atau diurapi oleh Tuhan. Ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita. Jadi seperti Nuh, melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Meskipun itu menunggu waktu 120 tahun, baru hal itu terjadi karena dulu belum hujan seperti sekarang. Tanah masih menumbuhkan embun, sehingga memang tidak masuk akal. Mungkin juga ada yang mengolok-olok tentang apa yang dilakukan oleh Nuh. Tapi sekali lagi, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, ada maksudnya di dalam kehidupan kita. Sebab itu di tengah-tengah dunia yang seperti sama Nuh juga pada saat ini, mari kita jadi seperti Nuh, orang yang benar, orang yang tulus. Karena di dalam pasal yang ke-7 ayat 1 dalam kitab Kejadian, hatta maka kemudian daripada itu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah engkau serta segala isi rumah pun ke dalam bahtera, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapan hadiratku di antara segala orang zaman ini. Nuh dilihat Tuhan sebagai orang yang benar di zaman itu. Biarlah juga kita sama dengan Nuh, dikatakan dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang benar di zaman ini. Sehingga kita akan masuk pada bahtera keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal, di mana kesenangan yang kekal akan menjadi milik dan bagian kita. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa